Jadi cara kerjanya menggunakan kartu ini begini Pak. Ambil kartunya, pegang kartunya, dan bayangkan sihir mengalir ke dalam kartu. Lalu boom. Sisanya tinggal gimana cara lu mengendalikan apapun yang keluar dari kartu tersebut. Kartu ini nggak pakai mengucapkan mantra balonku ada 5 Pak. Poin pentingnya adalah imajinasi. Kalau nggak bisa berimajinasi gimana Bang? Makanya lihat nih Kopoi dulu biar kuat imajinasinya. Setelah gua bayang-bayangin, jadinya kayak Yu-Gi-Oh anjing pakai kartu. Buat lu yang susah bayangin, oke, gua buatin ilustrasi Pak. Jadi kalau seandainya temen lu punya kartu tipe bayangan, terus lu punya kartu tipe cahaya, lu bakal aman dah, nggak jadi mokat. Kalau lu bingung ya, lihat aja Yu-Gi-Oh lah. Ya seperti itulah cara kerjanya. Bentuk sihir baru ini, Rimuru menyebutnya dengan anagram magic. Di sini penggunaannya masih simpel, tapi Rimuru masih ada kepikiran gila untuk mengembangkan metode sihir ini. Rimuru berencana akan melakukan evaluasi biar pengguna kartu bisa menggabungkan berbagai kartu. Contohnya, lu bisa menggunakan kartu elemen api dan kartu bumi secara bersamaan. Maka lu bisa menciptakan Gravity Collapse. Gila gak tuh? Yari. Rimuru tertawa bahagia saat melihat William mengajari Marsha anagram sihir ini. Dan di situ, Ciel tiba-tiba mengatakan jika semua ini sudah diprediksi Ciel. Yang dengan kata lain, sejak hari pertama di pulau ini, Ciel tuh udah paham jika Rimuru bakal melakukan hal ini kepada siswa akademi. Gokil parah sih Pak Ciel ini. Bagi Ciel, tuannya Rimuru sama, meskipun sudah menjadi seorang dewa, masih memiliki kelemahan, yaitu Rimuru nggak bisa menahan nafsu makan. Jadi Rimuru tuh nggak bisa terus-terusan makan makanan ala kadarnya Pak. Karena bagi Rimuru, makan makanan yang layak adalah kebutuhan mendasar untuknya. Untungnya di sini rencana Rimuru melakukan anagram sihir berhasil dengan sangat lancar. Jadi Rimuru nggak cemas lagi soal makanan. Menurut gua pribadi, Rimuru ini bakal jadi food vlogger yang hobinya makan-makan Pak. Dan gak bakal jadi orang miskin. Tapi ya susah sih kalau lu udah jadi dewa atau lu jadi orang kaya terus nyamar dan diharuskan memakan makanan yang cuma ala kadarnya. Tentu saja hal itu pasti susah Pak. Bahkan Marsha sampai terkejut kenapa kartu-kartu remi saja bisa mengeluarkan sihir api begitu mudahnya. Di situ Marsha berkata kepada William, "William-san, ini luar biasa." Saat mendengar hal itu, William hanya tersenyum pura-pura nggak tahu aja jika sihir baru ini adalah Rimuru lah yang menciptakan, bukan dirinya. Setelah api sudah dibuat oleh Marsha, Rimuru pun menghampiri Marsha. Kini giliran Chef Rimuru memasak. Kini Rimuru sebagai Master Chef udah nggak sabar memasak makanan yang begitu lezat. Sementara itu, Marsha beserta para guru yang lagi nganggur, yang kerjanya dari tadi cuma tiktokan doang, sekarang mereka mulai melakukan tugasnya, yaitu menusuk daging babi. Selang beberapa jam, masakan Rimuru sudah matang. Perlahan Rimuru mencicipi sup buatannya. Sempurna, ucap Rimuru. Rimuru nggak nyangka jika sup buatannya begitu lezat guys. Saat mendengar ucapan Rimuru, Marsha di sini penasaran. Dia pun menghampiri Rimuru dan pengen nyoba mencicipi masakan tersebut. Oishi, ini enak sekali satu rukun. Bahkan masakanmu lebih enak daripada masakan di kantin sekolahku, ucap Marsha. Tenda perkemahan seketika dipenuhi tawa sukacita. Para guru-guru juga ikut nyicip masakan Rimuru dan mereka kagum dengan masakan tersebut. Nggak terasa malam pun tiba. Semua siswa balik ke tenda. Bahkan Georgie dan kawan-kawan berhasil membawakan kayu bakar yang begitu banyak sehingga masakan bisa selalu dipanaskan. Para siswa yang balik dengan keadaan lelah dan wajah ditekuk, seketika ekspresi mereka berubah. Sorakan bahagia dan tangisan yang begitu keras mewarnai malam itu. Para siswa sangat bahagia. Akhirnya mereka bisa memakan makanan yang lezat. Bahkan para siswa dan guru menghampiri Rimuru dan mengucapkan arigato Satoru Kun karena telah memasakkan makanan yang begitu lezat. Namun tiba-tiba masalah kembali muncul. Magnus berteriak dan berkata, "Oi Satoru Chuan, jadilah istriku." Rimuru yang posisinya lagi enak-enak makan nih, seketika emosi.
Rimuru berdiri dan menghampiri Magnus, lalu memukul kepalanya. Nggak hanya sampai di situ, Rimuru juga mengambil makanan milik Magnus yang belum sempat dia habiskan. Setelah itu, Rimuru pergi meninggalkan Magnus begitu saja. Dari belakang Rimuru, Magnus menangis dan meminta maaf. Tapi Rimuru tetap nggak peduli dan tidak mengembalikan makanan milik Magnus. Rimuru juga nggak mau makanan itu terbuang sia-sia. Rimuru pun memberikan makanan itu kepada Mondo. Tentu saja Mondo bahagia karena dengan masalah ini jatah makanan Mondo bisa bertambah. Di saat yang sama juga, Julius si bangsawan kintil ikutan minta sup rebusan masakan Rimuru. Saat melihat hal itu, Rimuru menyipitkan matanya dan berkata, "Kali ini kau harus berterima kasih padaku, Julius." Namun Julius tidak peduli dan pergi begitu saja setelah meminta sup masakan Rimuru. Dan dengan demikian, malam hari ketiga di pulau ini telah berakhir dengan cara yang sangat memuaskan. Setelah acara makan malam itu selesai, Rimuru pengen mandi pak. Karena sudah 3 hari Rimuru udah gak mandi. Dan Rimuru juga gak nyaman dengan tubuhnya yang bau keringat. Jika Rimuru menggunakan tubuh aslinya, mungkin meskipun 1 bulan gak mandi, gak masalah. Tapi kali ini berbeda. Rimuru menggunakan tubuh manusia, yang tentu saja tubuh itu cara kerjanya normal, yaitu saat Anda melakukan aktivitas, maka Anda akan mengeluarkan keringat. Di situ Rimuru menghampiri Marsha dan meminta bantuan kepadanya dengan menggunakan kartu-kartu tersebut. Marsha yang udah sedikit pro akhirnya menggabungkan kartu itu untuk membuat bak mandi mewah dan air yang begitu melimpah. Bak mandi sudah selesai dibuat. Rimuru melepaskan semua pakaiannya dan mulai berendam. Saat lagi enak-enak berendam, para siswa mulai menghampiri Marsha, yang tentu saja Aina juga menghampirinya. Mereka semua kepo tentang kartu-kartu ajaib itu. Sambil berendam, Rimuru menguping pembicaraan para siswa-siswa akademi. Aina dengan mata kekaguman bertanya kepada Marsha, "Oi Marsha, sejak kapan kau bisa menggunakan sihir yang luar biasa seperti itu?" Marsha pun menjawab, "Itu ceritanya sedikit panjang, tapi pada intinya ini adalah sihir yang diajarkan William Sama kepadaku." Dan William Sama berkata jika dia bisa melakukan sihir ini karena dia telah diajari oleh teman lamanya. Dan saat itu Satoru kesulitan membuat apinya. Jadinya sebagai bahan uji coba, William Sama mengajarkan ini kepadaku. Aina bertanya lagi, "Tidak mungkin Marsha, apakah sihir ini begitu mudah sehingga kau bisa menguasainya hanya 1 hari saja?" Siswa lain juga bertanya, "Tidak mungkin, sihir serumit ini bisa dikuasai. Pasti ada suatu prosedur khusus untuk menguasai sihir tersebut." Semua siswa sangat penasaran dan sangat tertarik dengan anagram sihir ini. Bahkan ada juga siswa yang berpikir ingin menggunakan anagram sihir ini untuk kabur dari pulau ini. Perlu kalian ketahui pak, anagram sihir ini belum pernah dipakai siapapun. Jadi anagram sihir ini belum diketahui khalayak ramai. Andaikan anagram sihir ini tersebar ke publik, mungkin sudah banyak yang meminta kartu ajaib ini untuk pasukan tempurnya masing-masing. Sambil berendam, Rimuru memikirkan solusi agar jika anagram sihir ini dipakai publik tidak menimbulkan masalah yang serius. Di satu sisi, Marsha mulai menjawab pertanyaan Aina dan siswa yang lain. Jika dia juga menerima buku petunjuk dari William tentang cara menggunakan anagram sihir supaya lebih efektif penggunaannya. Di situ Marsha sangat memuji-muji William yang telah berjasa membantu para siswa dalam situasi hidup dan mati ini. Dengan perasaan heran, Marsha berkata, "Andai saja William Sama mengajarkan hal ini lebih cepat, mungkin kita tidak akan susah-susah mengumpulkan air sejak hari pertama di pulau ini," ucap Marsha. Padahal di balik bayang-bayang yang telah berjasa adalah si dewa kintil Rimuru itu sendiri. Bahkan yang menulis memo atau buku petunjuk adalah Rimuru, bukan William. Di saat Rimuru lagi enak-enak menikmati mandi air hangat, para siswa perempuan masuk dan ikutan mandi dengan membawa sabun beserta sampo milik mereka sendiri. Saat melihat hal itu, Rimuru menahan para siswi untuk tidak masuk karena Rimuru adalah seorang laki-laki. Tapi mereka tidak percaya dan melanjutkan reka adegan mandi basah-basahan di depan Rimuru. Di situ akhirnya Rimuru nyerah dan mulai meminjam sampo milik siswi lain untuk keramas. Wah, gak kebayang tuh bisa mandi bareng cewek-cewek. Aduh, capek lagi pikiranku anjing. Bagi Rimuru, hari ini adalah hari terbaik untuknya karena bisa makan makanan yang lebih lezat daripada siswa bangsawan yang sombong itu. Dan juga
Rimuru dapat merasakan segernya mandi setelah sekian abad tidak mandi basah-basahan, terutama sama cewek. Oh iya Pak, Rimuru beserta siswa perempuan mandi di tenda berbeda, jadi bukan di tenda Rimuru. Saat Rimuru lengah dengan adegan enak-enak mandi, ada seorang yang seenak jidatnya masuk ke tenda milik Rimuru. Rimuru yang sudah puas basah-basahan dengan para siswa perempuan, Rimuru pun balik ke tendanya. Di saat bersamaan melalui deteksi sihir, Rimuru merasakan aura-aura gelombang sihir yang sangat kuat. Dan gelombang sihir itu berasal dari monster yang sedang mengincar para siswa. Seketika Rimuru panik. Ciel pun menjelaskan kepada Rimuru jika hal ini terjadi karena Julius memakai ramuan sakti milik Rimuru dan mencampurkannya ke dalam makanan milik Julius, yang membuat para monster di pulau ini tertarik karena aroma tersebut. Lah kok bisa bang? Sejak kapan Julius dapat ramuan itu? Jadi Pak, saat Rimuru mandi, ada seseorang yang masuk ke tenda milik Rimuru dan mengambil ramuan itu. Lalu orang-orang itu memberikannya ke Julius. Di situ Rimuru terus berpikir, apa tujuan orang-orang itu memberikan kepada Julius. Rimuru tidak menyangka Julius berhasil ditipu oleh orang-orang itu dengan mudah. Kini Julius dan para pengikutnya berada dalam bahaya besar. Ciel berkata, jika Julius memang benar-benar sudah ditipu. Dan bahaya yang mengincar Julius and the Gang adalah segerombolan monster yang dipimpin oleh macan beracun. Bagi Ciel, mungkin orang-orang yang mencuri ramuan Rimuru ingin menyingkirkan Julius tanpa mengotori tangannya. Bahkan dengan kemampuan bertarung Julius dan para pengikutnya, mereka nggak bakal mungkin bisa bertahan hidup jika harus melawan macan beracun. Ciel menyarankan kepada Rimuru untuk tetap diam saja dan menonton agar bisa mengetahui dalang di balik kejadian ini. Tapi tentu saja Rimuru tidak mau membiarkan hal ini terjadi. Kini Rimuru tidak memiliki pilihan lain selain membunuh para monster itu demi melindungi para siswa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye bye.